Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian ilmiah kita, insyaallah ta'ala, kajian tafsir Al-Quranil Karim yang masih pada pembahasan berkaitan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu tafsir surah Al-Baqarah. Yang pada malam hari ini kita akan memasuki tafsir ayat yang keempat, yaitu sifat yang keempat dan kelima dari orang-orang yang bertakwa, yaitu firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ wabil akhiratihum yuqinun. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, mencakup di dalamnya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan sebelum engkau, kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, yaitu kepada para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka beriman, meyakini adanya negeri akhirat. Ini adalah terjemahannya secara global, yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan beriman dengan apa yang diturunkan sebelummu, wahai Muhammad, dan mereka beriman terhadap negeri akhirat. Maka inilah ya, di antara dua sifat yang disebutkan di dalam surat ini atau di dalam ayat ini. Ya, tiga sifat telah berlalu kita bahas. Beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan salat, kemudian menginfakkan sebagian rizki atau harta yang dikaruniakan kepada mereka. Ini tiga sifat. Di dalam ayat ini ada dua sifat. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada kitab yang sebelumnya. Kemudian mereka meyakini adanya negeri akhirat. Dua sifat ya di dalam ayat ini. Maka para ahli tafsir mengatakan, hadhihi hiya sifah ar-rabi'ah min sifatil muttaqin, walladzina min sifatihim annahum yusaddiquna billadhi unzila ilayka wa huwa al-Qur'anul Karim. Ini adalah sifat yang keempat dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Mereka membenarkan
apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa ya'maluna bima fihi, dan mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim, berilmu, yaitu mengetahui apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian mengamalkannya. Jadi selalu ya, berilmu sebelum beramal, sebelum berucap dan beramal. Ini adalah perkara yang telah maklum di kalangan para ulama. Agar jangan sampai kita termasuk dari dua golongan orang yang celaka. Golongan yang dimurkai, mereka mengilmui, tidak mengamalkan. Atau golongan orang yang tersesat, mereka beramal tanpa ilmu. Maka umat Islam adalah umat pertengahan. Umat pertengahan. Mereka mengamalkan apa yang diilmui. Wa bada'a bil Qur'an wa huwa khatimu kutubihi azza wa jal wa akhiruha. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan penyebutan Al-Qur'an. Itu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an adalah penutup dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Kitab yang terakhir diturunkan, tetapi disebutkan di awal. Beriman kepada yang diturunkan kepadamu. Al-Quran, kitab terakhir. Liannahu afdalu kutubillahi Azza wa Jal wa muhaiminun alaiha wa nasikhun laha. Ya, karena alasannya, kitab Al-Quran adalah kitab yang paling afdol, paling utama, sebagai muhaiminun, pemelihara kitab-kitab sebelumnya, wa nasikhun laha, ya, sebagai nasikh, yang menghapus sebagian syariat yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Maka penyebutannya disebutkan di awal, berarti memiliki keistimewaan, ya. Adapun berkaitan dengan orang-orang yang beriman di dalam ayat ini, maka para ulama berbeda pendapat. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Dalam konteks ayat ini, siapa orang yang beriman yang dimaksud? Ini banyak tafsirnya dari para ulama, ya. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau mengatakan al-muradu, yang dimaksud dengan orang yang beriman di dalam ayat ini, mu'minu ahlil kitab, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Siapa di antaranya? Orang-orang Yahudi. Yang disebut di dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Di antaranya adalah, tokohnya adalah Abdullah bin Salam, seorang rahib Yahudi ketika itu di Madinah. Beliau mempelajari kitab, yaitu Taurat, mengetahui ciri-ciri Nabi terakhir yang akan datang. Ya, karena di Madinah itu banyak sekali kelompok orang-orang Yahudi. Beliau, Abdullah bin Salam, adalah dari Bani Qainuqa. Bani Qainuqa. Nama beliau sebelum Islam adalah Al-Husain bin Salam. Al-Husain bin Salam. Maka ketika Al-Husain bin Salam mendengar kedatangan Nabi SAW ke Madinah, hijrah ke Madinah, beliau maka bersegera ingin menjumpai Nabi SAW. Maka beliau melihat Nabi dikerumuni orang-orang ketika itu di Madinah. Maka pertama kali beliau melihat wajah Nabi SAW, beliau mengatakan, Al-Husain bin Salam mengatakan, sungguh wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Beliau paham, wajah beliau bukanlah wajah pendusta.
Maka akhirnya beliau pun menyatakan diri masuk Islam. Kemudian beliau mengatakan, aku adalah Al-Husain bin Salam. Maka kata Nabi SAW, apakah bukan Abdullah bin Salam saja namamu? Maka dirubah namanya menjadi Abdullah bin Salam. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya ditanyakan kepada Nabi SAW. Beliau menyuruh beberapa orang bertanya kepada seorang yang mengaku sebagai Nabi ini. Ajukan kepada dia beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan tersebut pasti tidak bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Di antara pertanyaannya adalah tentang tanda pertama hari kiamat. Apa tanda pertama hari kiamat? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa makanan pertama kali yang akan dinikmati oleh seorang yang masuk surga? Kemudian di antara pertanyaannya adalah, kenapa seorang anak bisa mirip dengan ibunya? Kemudian, kenapa seorang anak bisa mirip dengan ayahnya? Ini berkaitan dengan ilmu genetika. Maka semuanya bisa dijawab oleh Nabi SAW. Karena Jibril datang yang menyampaikan wahyu. Kemudian, ketika melihat Nabi SAW dikerumuni oleh orang-orang, maka yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam adalah sabda Nabi SAW. Ayyuhan nas, wahai manusia. Afsus salam, tebarkanlah salam. Wa'at'imut ta'am, dan berilah makan. Wa'at'imut ta'am, dan berilah orang-orang makan. Yang kelaparan diberi makan. Kemudian, wasallu billail wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Ini sajak, ya, persajak. Ini dalam pembahasan ilmu balaghah. Belakangnya sama, ya. Afsus salam, wa at'imut ta'am, ya. Wasallu billail wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Am semua. Ini diantara Jawami'ul Kalim, ya, keutamaan yang diberikan kepada Nabi SAW. Maka beliau pun masuk Islam. Beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Beliau adalah di antara orang yang mengetahui ilmu terdahulu dan ilmu setelahnya, itu ilmu di dalam Islam. Ilmu terdahulu berarti ilmu yang berkaitan dengan umat-umat terdahulu, karena beliau mempelajari Taurat. Maka di antara 4 orang yang paling alim dari kalangan sahabat adalah beliau, Abdullah bin Salam. Ya, ini sebagaimana pernyataan Mu'adz ibnu Jabal. Ya, Mu'adz ibnu Jabal. Beliau salah satunya. Maka akhirnya beliau pun mengatakan kepada Nabi SAW, tolong jangan beritahukan kepada orang-orang Yahudi kalau aku telah masuk Islam. Maka beliau pun dibawa ke rumah Nabi SAW. Kemudian beliau bersembunyi di balik bilik. Kemudian menyuruh orang-orang Yahudi agar datang ke rumah Nabi SAW. Kemudian ditanya, apakah kalian mengenal Al-Husain bin Salam? Maka dipuji dengan pujian yang sangat tinggi. Beliau adalah orang yang paling alim, orang terbaik, anak dari orang yang terbaik. Segala pujian disebutkan. Kemudian ditanya, bagaimana pendapatmu kalau dia masuk Islam? Tidak mungkin dia masuk Islam. Akhirnya Abdullah bin Salam pun keluar dan menyatakan keislamannya di hadapan orang-orang Yahudi. Maka seketika mereka langsung mencelanya habis-habisan. Ini adalah sifat buruk orang-orang Yahudi. Ya. Intinya bahwasanya di dalam ayat ini sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Kepada mereka lah ayat ini turun. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan mereka adalah, kan di sini ada 2.
beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan diturunkan sebelummu. Kan ada dua, kitab yang sekarang dan kitab yang terdahulu. Sebagian ulama, yang pertama, yaitu yang diturunkan kepada engkau, Al-Quran, ini turun kepada orang-orang yang beriman dari kalangan Arab. Dari kalangan Arab. Sebagian seperti itu. Yang kedua, turun kepada ahli kitab. Ini kan banyak tafsir yang kita sebutkan tadi. Ada juga pendapat yang mengatakan, dua ayat ini, beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan diturunkan sebelummu, ini mencakup seluruh orang beriman. Jadi tidak dibatasi orang beriman dari kalangan Yahudi atau Nasrani, tidak pula dibatasi dari kalangan orang-orang Arab saja. Pokoknya seluruhnya ya adalah orang-orang yang beriman, yang mereka beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Ya, ini para ahli tafsir seperti itu. Kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika turun ayat ini dari awal, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, nahnu amanna bil ghaib, kami beriman kepada yang ghaib. Falamma qala wa yuqimuna shalah, ketika turun firman Allah Ta'ala, dan mereka orang-orang yang mendirikan salat, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, nahnu nuqimus salat, kami mendirikan salat. Falamma qala, ketika turun firman Allah Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang dianugerahkan kepada mereka, qalu, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, nahnu nunfiku wa natasaddaq, kami berinfak dan kami akan bersedekah. Falamma qala, ketika turun firman Allah Ta'ala, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik nafaru min dzalik. Ketika turun firman Allah Ta'ala di ayat yang keempat ini, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengingkarinya. Mereka mengingkarinya. Jadi 3 perkara mereka mau melakukan atau mengimani kepada yang gaib, kemudian menjalankan sholat, kemudian berinfak. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mau. Tetapi giliran beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab sebelumnya, mereka enggan. Mereka enggan. Ya, ini disebutkan oleh Imam Abu Laits di dalam tafsir beliau. Adapun kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya, itu di dalam sebuah riwayat jumlahnya ada 104 kitab. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam ya Abu Hatim Al-Busti. Imam Abu Hatim Al-Busti, atau yang lebih terkenal dengan Imam Ibnu Hibban. Jadi kalau ulama mutaqaddimin menyebut Imam Ibnu Hibban di dalam kitab-kitab mereka menyebutnya Imam Abu Hatim. Tapi bukan Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imam yang digelar sebagai Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, beda lagi. Ini Imam Abu Hatim Al-Busti yang memiliki kitab Sahih Ibnu Hibban. Dari hadisnya sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam kitaban anzalallah, ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Qala, maka Nabi menjawab, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin, ada 104 buah kitab. Ada 104 kitab. Anzalallahu ala syith khamsina sahifah. Yang pertama, Allah menurunkan kepada Nabi Syith alaihi salam. Jumlahnya 50 sahifah, 50 lembaran, bentuknya lembaran.
suhuf. Kepada siapa? Nabi Syith alaihi salam. Syith ibnu Adam alaihi salam. Ya, Nabi Syith alaihi salam. Ya, termasuk di antara bapaknya manusia. Ya, bapaknya para manusia itu ada 3. Pertama adalah Adam alaihi salam. Yang kedua ini Nabi Syith alaihi salam. Putra dari Nabi Adam alaihi salam. Ya. Bapaknya manusia yang ketiga siapa? Nuh alaihi salam. Ya. Mereka semuanya mendapat julukan Abul Bashar, bapaknya para manusia. Allah menurunkan kepada Nabi Syith alaihi salam 50 lembar. 50 lembaran kitab kepada Syith alaihi salam. Nanti yang dihitung. Ini 50. Wa ala Akhnuh 30 sahifah. Kepada Akhnuh 30 lembar. 30 sahifah. Akhnuh itu nama lain dari Idris alaihi salam. Ya, Akhnuh adalah nama lain dari Idris alaihi salam. Itu 30 sahifah, 30 lembaran. Berarti udah berapa ini? Ya? 8? Berapa? Ini lembaran bentuknya. Salatina sahifah. 50 ditambah 30. Berapa? 80 ya? Ya, 80. Terhitung. Wa ala Ibrahim asyra sahaif. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf. 10. Berapa berarti udah? 90. Kalau Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini kepada ya diturunkan kepada para nabi yang punya banyak pengaruh, ya. Kemudian wa anzala ala Musa qabla at-Taurah 10 sahaif. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum diturunkan Taurat 10 suhuf. Nah, berarti sudah 100. Makanya kan di dalam surat Al-A'la dikatakan apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Di samping Nabi Musa memiliki Taurat, juga diturunkan suhuf sebelumnya. Itu 10 lembaran. Kemudian wa anzalat Taurat 1. Wal Injila 2. Waz Zabura 3. Wal Furqan 4. Al-Furqan adalah nama lain dari Al-Quran, ya. Berarti jumlahnya 104. Al-hadits akhrajahu Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri, ya. Al-Ajurri wa Abu Hatim al-Busti. Ini adalah di antara keterangan yang menunjukkan jumlah kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul jumlahnya 104. Kebanyakannya berupa suhuf, berupa sahifah, sahaif, lembaran-lembaran. Ya. Maka dari seluruh kitab-kitab sebelumnya disempurnakan, ya, intisarinya di dalam Al-Quran. Ini sudah mencakup intisari atau kandungan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Ini adalah di antara penyebutan para nabi yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi banyak nabi yang namanya tidak disebut di dalam Al-Quran. Kalau yang ada di dalam Al-Quran adalah 25. Tapi di dalam hadis bertebaran. Nanti ada Nabi Daniel. Nanti ada Nabi Irmia. Ya. Nanti ada Nabi Yusha bin Nun dalam hadis. Ya. Nabi Yusha bin Nun, murid dari Nabi Musa alaihissalam, yang ikut menemani beliau ketika menemui Khadir alaihissalam. Ya, kita nyebutnya Khidir. Ya, tapi yang lebih tepat adalah Khadir alaihissalam. Kemudian Nabi Syith alaihissalam. Ya. Biografi beliau disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Ya, di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Dari awal, ya, pembahasan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian membahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian
pembahasan tentang Syith alaihi salam. Maka nanti ketika masuk kepada pembahasan tafsir surat As-Saffat, ya As-Saffat ayat ke 77 itu berkaitan dengan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Nanti membahas Abul Bashar, bapaknya para manusia. Bapaknya para manusia yang ketiga adalah Nuh alaihi salam. Jadi ketika terjadi banjir besar, orang-orang yang beriman itu masuk ke kapal. Jumlahnya kurang lebih 80 orang. Kemudian mereka singgah pada suatu tempat, ya, di Bukit Judi. Kemudian mereka semuanya mendirikan ya semacam perkampungan. Kurang lebih 80 orang tersebut. Tiba-tiba terjadi wabah. Mereka semuanya wafat kecuali keluarga Nuh. Jadi yang tersisa hanyalah keluarga Nuh. Ya. Maka dikatakan, kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ Nuh alaihi salam. Seluruh manusia yang tersisa di muka bumi ini adalah dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Ya, para ahli sejarah menyebutkan di antara anak-anak Nabi Nuh yang beriman, 3 orang adalah Syam bin Nuh, kemudian Ham bin Nuh, kemudian Yafith bin Nuh. Dari mereka lah tersebar manusia. Ya, ini bapaknya para manusia. Sebelumnya Syith alaihi salam. Tapi intinya di sini berarti begitu banyak ya kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul dalam memperbaiki kehidupan mereka. Kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian, di sini kata Imam Al-Qurtubi ada sedikit pembahasan. Jika dikatakan, kaifa yumkinul imanu bi jami'iha ma'a tanafi ahkamiha, qila lahu fi jawaban. Ketika ada yang bertanya, apabila ada yang bertanya, kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana mungkin seorang itu beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan, padahal di antara kitab-kitab tersebut ada yang saling menafikan, ada yang saling menghapus hukumnya. Ya, di sini dibolehkan, di kitab ini tidak dibolehkan. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada keseluruhan kitab? Maka kata Imam Al-Qurtubi ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, maksud beriman di sini adalah annal imana bi anna jami'aha nazala min indillah. Maksud beriman di sini adalah kita mengimani semua itu turun dari Allah, dari sisi Allah. Ya. Wa huwa qaulu man asqata at-ta'abbud bima taqaddama min asy-syara'i. Maka ini adalah pendapat bagi orang yang menyatakan berarti kitab-kitab sebelumnya hukum-hukumnya sudah tidak berlaku semuanya. Ya, karena kita mengimani semuanya turun dari Allah. Ketika sudah datang kitab terakhirnya, kitab yang saling menghapus hukumnya, maka syariat sebelumnya tidak boleh diamalkan yang berkaitan dengan at-ta'abbud atau peribadahan. Dihapuskan semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, annal imana bima la yunsakh minha. Maksudnya beriman pada apa-apa yang belum terhapus hukumnya. Berarti apa? Ketika hukumnya belum dihapus, maka kita wajib mengamalkan hukum tersebut meskipun itu ada pada kitab sebelumnya. Ya. Berarti ini nanti ada pembahasan tersendiri di dalam kitab usul fikih. Syar'u man qablana. Syariat umat sebelum kita, apakah menjadi syariat kita? Maka dirinci. Kalau syariat kita ya tidak membantahnya, tidak menghapusnya, maka berlaku bagi kita. Nanti ada di antaranya pembahasan tentang ya, berkaitan dengan ya hukum rajam dan lain-lain. Ini sebagian ulama memahami maksud beriman adalah dikaitkan dengan pengamalan.
Beriman kepada kitab sebelumnya berarti semuanya datang dari Allah. Kemudian setelah datang kitab terakhir, maka tidak berlaku lagi syariat sebelumnya. Atau yang kedua, tetap mengamalkan syariat sebelumnya apabila syariat kita tidak menghapusnya. Ya. Ini ada pembahasan tersendiri kata Imam Al-Qurtubi di tempat yang lain, yaitu di dalam tafsir ayat yang ke-90 di dalam surat Al-An'am. Nanti akan dijelaskan panjang lebar rinciannya. Beliau hanya memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat bahwasanya nanti akan diperluas apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan baik sebelumnya ataupun yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahiminillah iyyakum. Sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, kalau tadi kita nukil dari Al-Imam Al-Qurtubi, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa ma unzila min qablik, ya, dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu. Ini berarti bagian keberapa? Bagian keduanya. Kan bagian pertama beriman kepada yang diturunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu. Tadi yang jumlahnya berapa? Ya, 103 berarti, ya kan? Kan selain Al-Quran, ya. Maka maknanya adalah mereka membenarkan kitab-kitab samawiyah as-sabiqah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit sebelumnya. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengisyaratkan hal tersebut. Maksudnya adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Karena Allah berfirman di dalam akhir surat Al-Baqarah, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Di sini kan ada beriman kepada kitab-kitabnya, ya. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, walladzina amanu, ya, walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadim minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Di sini beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak membedakan antara para Rasul, ya. Maka merekalah yang akan disempurnakan pahalanya bagi mereka. Dan banyak ayat yang lainnya. Jadi artinya orang-orang yang sebelum diturunkan Al-Quran, mereka beriman kepada kitab-kitab sebelumnya dan mereka mengamalkan, mereka akan mendapatkan pahala atas amal yang mereka amalkan berdasarkan kitab yang diturunkan kepada mereka. Bahkan mendapatkan 2 pahala. Mendapatkan 2 pahala. Dan ini banyak diketahui, ya. Banyak diketahui. Di antaranya adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Mereka sebagian mengamalkan. Makanya mereka mendapatkan kabar gembira, ya. Ketika berada pada syariat umat terdahulu, pahala mereka disempurnakan. Ketika mereka masuk Islam, juga mereka mendapatkan tambahan pahala. Sehingga ketika Nabi SAW mengirimkan surat kepada para raja, di antaranya kepada siapa? Di antaranya kepada Raja Heraklius, Raja Romawi ketika itu. Raja Heraklius. Raja Heraklius itu adalah seorang raja yang beragama Nasrani dan dia mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Jadi tahu ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang akan datang, nabi akhir zaman. Beliau mengetahui ciri-cirinya.
Maka ketika datang surat ya yang ketiga itu diantarkan oleh Dihya Al-Kalbi. Maka Nabi SAW ya menulis surat, maksudnya memerintahkan sahabat untuk menulisnya. Maka beliau mengatakan membuka suratnya ya. Tapi sebelum membuka suratnya, Heraklius bertanya kepada orang-orang Quraisy ketika itu yang hadir. Ini kisahnya masyhur di dalam Sahih Al-Bukhari. Pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan. Ketika itu masih kafir Abu Sufyan. Ya. Ini sangat menarik kisahnya. Ya, disebutkan hadis yang panjang di dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau menguji orang-orang Quraisy ini dengan pertanyaan. Yang pertanyaan itu berkaitan dengan sifat-sifat Nabi SAW yang ada di dalam Taurat maupun Injil. Ya, dan Abu Sufyan ketika itu masih kafir. Tetapi di depannya Heraklius mengatakan seperti ini. Dengan penerjemahnya tentunya, beliau tidak bisa berbahasa Arab. Mengatakan kepada penerjemahnya, katakan kepada mereka, Ana sa'ilun hadar rojul. Saya akan bertanya kepada laki-laki ini. Jadikan Abu Sufyan di depan, kawan-kawannya di belakang. Jadi dia nggak bisa nengok-nengok. Nggak bisa ngasih isyarat. Ana sa'ilun hadar rojul. Saya akan bertanya kepada laki-laki ini, yaitu Abu Sufyan. Karena kan sebelum ditaruh di depan, Heraklius bertanya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai nabi? Ternyata kata Abu Sufyan, aku yang paling dekat nasabnya. Taruh di depan, kawannya di belakang. Saya akan bertanya kepada dia. Jika dia jawabannya jujur, maka persaksikanlah dia seorang yang jujur. Tapi kalau jawabannya dusta, persaksikanlah dia adalah seorang pendusta. Ketika itu masih kafir, maka kata Abu Sufyan, sekiranya bukan karena aku malu, maka aku akan menjawab dengan dusta. Gengsi ini, luar biasa ini. Ya, di antara sifat mulia orang-orang Quraisy ketika itu, malu untuk berdusta. Padahal kalau dia berdusta, maslahat bagi mereka untuk menjatuhkan Nabi SAW. Tapi nggak mau berdusta, gengsi. Nanti takut diomongin di belakang. Tadi Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, berdusta. Walaupun untuk kebaikan mereka, sehingga tidak mungkin dia berdusta. Ini sebelum suratnya dibuka. Maka di antara pertanyaannya adalah, bagaimana keadaan nasabnya di sisi kalian? Kata Abu Sufyan, sesungguhnya nasab beliau adalah nasab yang mulia. Nasabnya mulia. Kemudian, apakah sebelum dia mengaku sebagai nabi, ada orang yang pernah mengaku sebagai nabi? Maka dijawab, belum pernah ada. Dia yang pertama kali mengaku sebagai nabi. Kemudian, apakah di antara nenek moyangnya, bapak-bapaknya, ada seorang raja? Dikatakan tidak ada. Ini pertanyaan yang cerdas dari Heraklius. Kemudian, apakah yang mengikutinya, yang beriman kepada dia dari kalangan orang-orang yang lemah atau orang-orang yang kuat? Orang lemah maksudnya adalah orang-orang miskin dan yang semisalnya, yang kedudukannya di dalam masyarakat ya dianggap rendah. Orang-orang miskin dan ya budak dan lain-lain. Atau orang-orang kaya, orang-orang kuat. Maka dikatakan mereka adalah orang-orang lemah. Dan banyak sekali pertanyaannya, kemudian setelah dijawab semuanya, Heraklius baru menerangkan. Ya, aku bertanya kepada kamu, bagaimana nasabnya? Kamu katakan, nasabnya adalah sangat bagus. Demikianlah para nabi diutus pada nasab yang terbaik ya di kalangan mereka. Dan seterusnya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Adapun pembahasan tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan
Ini pembahasan yang panjang, ya. Insya Allah Ta'ala, kalau ada kesempatan nanti kita akan bahas, ya, penjelasan dari hadis tersebut, hadis yang panjang. Ini adalah hadis yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di awal-awal kitab sahih beliau. Yaitu yang berkaitan dengan Bada'il Wahyi, awal mula turunnya wahyu. Itu dibawakan beberapa kisah yang berkaitan dengan orang-orang ahli kitab yang mereka mengetahui Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Mereka mengetahui bahwasannya Nabi yang terakhir adalah Nabi yang diutus, itu dari bangsa Arab. Sebagian mereka beriman, sebagian mereka enggan karena beberapa faktor. Di antaranya adalah kekuasaan. Dan ini yang terjadi pada Heraklius, seorang yang alim, berilmu. Ya, di samping beliau senang membaca Taurat dan Injil, beliau juga suka melihat ke langit, meramal bintang-bintang, ya, ahli nujum. Ya, maka di antara ramalannya yang beliau diskusikan dengan kawannya, bahwasanya kekuasaan atau yang akan mengemban risalah adalah seorang raja. Disebutnya raja. Dari kalangan orang-orang yang berkhitan, yang disunat kemaluannya. Maka sebagian penasihatnya mengatakan, ya kalau gitu, bunuh saja orang-orang Yahudi semuanya. Karena diketahui orang-orang Yahudi bersunat, berkhitan. Ternyata yang dimaksud bukanlah orang-orang Yahudi. Ternyata ada sebagian kaum selain orang-orang Yahudi yang mereka juga berkhitan. Yaitu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, orang-orang Arab. Seperti itu. Sehingga semuanya mengetahui, ya, akan kedatangan Nabi terakhir. Yang mereka tunggu. Orang-orang Yahudi ketika berhadapan dengan orang-orang musyrik ketika itu berbangga. Kalian sekarang bisa menindas kami, tapi nanti tunggu. Ketika Nabi terakhir turun atau diutus, maka kami akan menang. Ya, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ketika itu memang dilebihkan di atas seluruh bangsa. Pada masanya tentunya. Sehingga mereka mengetahui ciri-cirinya Nabi tersebut nanti akan bermukim di Madinah, berhijrah ke Madinah. Sehingga mereka pun orang-orang Yahudi banyak yang hijrah ke Madinah. Agar dari anak keturunan mereka, salah satunya adalah menjadi seorang Nabi, bahkan Nabi terakhir. Ternyata apa? Allah menghendaki Nabi tersebut bukan dari keturunan bapak mereka, tapi saudara bapak mereka, yaitu Ismail alaihissalam. Karena tadi di awal kita sebutkan, Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Memiliki 2 orang anak, yang tertua Ismail alaihissalam dari Hajar. Yang kedua adalah Ishak alaihissalam dari Sarah. Dari Ismail alaihissalam tidak ada seorang nabi pun kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Ishak, tentu rata-rata nabi yang diutus adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Ishak menurunkan Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel. Nabi Israel alaihissalam. Nama yang bagus, ya. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian saudaranya Yakub adalah Is. Is menurunkan raja-raja. Adapun Yakub menurunkan nabi-nabi. Yakub memiliki 11 orang anak. Di antaranya adalah yang paling disayangi adalah dari istrinya yang bernama Rahel.
yaitu Yusuf alaihissalam. Ini yang paling utama, paling mulia di kalangan anak Yakub alaihissalam. Kemudian Bunyamin. Kemudian dari istri yang lainnya, ya, di antaranya adalah anak tertua beliau yang bernama Yehuda. Dari situlah orang-orang tersebut dinisbatkan kepadanya, yaitu Yahudi. Keturunannya secara umum disebut sebagai Bani Israel. Nabi Israel alaihissalam. Karena namanya mulia, maka dipakai oleh orang-orang Yahudi sebagai nama negara Israel. Jadi katakan mereka Yahudi, ya, mereka adalah orang-orang Yahudi. Kalau dikatakan mereka adalah orang-orang Israel, melaknat nama Nabi yang mulia. Dulu sebelum terjadi peperangan antara orang-orang Yahudi sekarang dengan Palestina, banyak para ahli ilmu menamai anak mereka dengan nama Israel. Kita ketahui dari para rawi, Abu Israel, bapaknya Israel. Berarti anaknya namanya adalah Israel. Coba kalau sekarang kita namakan anak kita dengan nama Israel, bisa dihujat habis-habisan. Bisa dikatakan antek Yahudi. Padahal nama Nabi yang mulia, Israel alaihissalam. Ulaika alaihim, ya. Mereka lah, atau di dalam surat Maryam disebutkan apa ayatnya? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Di sini. Mereka lah orang-orang yang kami berikan nikmat atas mereka dari para nabi, dari keturunan Adam alaihissalam, dan dari orang-orang yang dibawa bersama Nuh alaihissalam dalam kapal, yaitu anak-anak keturunan Nuh alaihissalam, dan dari keturunan Ibrahim alaihissalam, dan dari keturunan Israel. Disebut Israel. Nama Nabi yang mulia. Ya. Maka disebut Bani Israel. Ya Bani Israel. Banyak sekali di dalam Al-Quran. Wahai anak keturunan Israel. Sebagian salih, sebagian ahli maksiat. Ya. Banyak di antara mereka diangkat sebagai nabi, ya. Silih berganti, susul menyusul para nabi. Itu di kalangan Bani Israel. Ada nabi yang wafat, maka digantikan dengan nabi berikutnya. Ada kalanya rasul, ada kalanya hanya nabi. Kalau rasul, perbedaannya dengan nabi adalah rasul itu membawa syariat baru. Membawa syariat baru tidak melazimkan membawa kitab baru. Bisa saja kitabnya sama, cuma sebagian syariatnya ada yang diperbaharui. Ya. Jadi tidak harus turun kepadanya kitab, tapi membawa syariat. Nabi Isa alaihissalam mempelajari Taurat, tapi beliau diturunkan pula kitab Injil. Ya, contohnya seperti itu. Jadi susul menyusul, ini nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kalau nabi diutus kepada kaum yang telah beriman, ini nabi. Beberapa ajarannya yang dirubah, maka diluruskan sebagai mujaddid, pembaharu. Itu nabi. Adapun rasul diutus kepada orang yang ingkar. Nah, itu sebagian perbedaan, ya. Semuanya diperintahkan untuk berdakwah, baik nabi maupun rasul diperintahkan untuk berdakwah. Walaupun memang ada sebagian pendapat bahwasanya nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu, tetapi tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya. Jadi hanya untuk dirinya. Adapun rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu, kemudian dia diperintahkan untuk mendakwahkannya. Dua-duanya diperintahkan untuk mendakwahkannya, baik nabi maupun rasul. Ya, sehingga para nabi pun dimusuhi. Seandainya para nabi tidak berdakwah, tentu tidak dimusuhi, kan seperti itu. Bedanya tadi, membawa syariat baru atau mengikuti syariat rasul sebelumnya. Gitu. Makanya di antara orang-orang Bani Israel yang soleh tentu membawa kabar-kabar yang benar. Adapun yang tidak soleh membawa kabar-kabar dusta. Ya. Sehingga di dalam beberapa riwayat berkaitan dengan kabar dari orang-orang ahli kitab, ya, orang-orang Bani Israel,
Maka Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum." Apa yang diceritakan kepada kalian dari ahli kitab, maka jangan kalian benarkan, jangan pula kalian dustakan. Maksudnya ukur dulu dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wa qulu amanna billahi wa rusulihi. Maka katakanlah, kami beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Fa in kana batilan lam tusaddiquhu. Jika ucapan mereka batil, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka katakanlah bahwasannya mereka adalah orang-orang yang dusta, jangan kalian benarkan. Wa in kana haqqan, akan tetapi apabila ucapannya memang benar, selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lam tukadzibuhu, jangan kalian dustakan, kalian benarkan. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, menyikapi kabar-kabar dari ahli kitab. Itu ada 3. Yang pertama, yang pasti benarnya. Sesuai Al-Quran dan Sunnah, kita benarkan. Kan banyak kabar-kabar dari ahli kitab yang memang benar. Kita benarkan. Yang pasti dustanya, yang kedua, kita dustakan. Karena bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga ini, Al-Quran tidak menerangkan. As-Sunnah tidak menerangkan, tidak membenarkan, tidak pula mendustakan, maka diam. Jangan benarkan, jangan dustakan, tapi boleh diriwayatkan. Ya. Hadithu an Bani Israel. Ceritakanlah tentang kisah-kisah Bani Israel. Fala haraj, tidak mengapa. Ya. Akan tetapi hati-hati, jangan menisbatkan kepada Nabi SAW. Ya. Karena Nabi mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Ya, "Man kadzaba alayya," barang siapa berdusta atas namaku, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapkanlah tempatnya, tempat kembalinya, yaitu di neraka. Jadi boleh. Makanya di dalam kitab tafsir tersebar kisah-kisah Israiliyat sebagai bumbu penyedap, biar lebih sedap tafsirnya. Ya, Al-Quran, Sunnah, kadang Israiliyat. Sekarang kita misalkan ada yang bertanya, siapa nama anak Nabi Adam alaihissalam yang saling bunuh? Al-Quran tidak menerangkan, As-Sunnah tidak menerangkan, tapi datang Israiliyat, namanya adalah Qabil dan Habil. Nggak mengapa kita sebutkan Qabil membunuh Habil, untuk memudahkan saja. Seperti itu contohnya. Untuk memudahkan, ya, karena ini tidak ada kaitannya dengan hukum, ya. Mau namanya Qabil, mau namanya Habil, tidak akan menambah atau mengurangi hukum, hanya sebagai identitas saja, kan seperti itu. Nanti ketika masuk ke tafsir surat Al-Kahfi, 7 orang yang ada di dalam gua, yang masuk ke dalam gua, kan tidak disebutkan nama-nama siapa. Datang riwayat Israiliyat. Ya, mereka hidup pada zaman Dikianus atau Decius. Ada seorang pemimpinnya yang bernama Maximilian. Nanti di situ ada seorang rahib yang soleh namanya Adonia. Kemudian di antara seorang yang memiliki anjing namanya Antonius. Itu nggak masalah menyebutkan kisah seperti itu, hanya untuk memudahkan. Kan tidak ada kaitannya dengan hukum. Makanya Nabi mengatakan, ceritakanlah tentang Bani Israel, tidak mengapa. Yang penting jangan menyandarkan kepada Nabi SAW. Nabi ngomong, pemimpinnya namanya Maximilian. Ini dusta. Ya, ini dusta. Jadi seperti itu. Boleh meriwayatkan. Tapi katakan, ini Israiliyat. Ini kisah-kisah Bani Israel. Kalau yang pasti dustanya harus kita dustakan. Contohnya apa yang pasti dustanya? Kisah Nabi Sulaiman yang ketika itu kehilangan kerajaannya disebabkan karena cincin, ya, masuk kamar mandi, cincinnya ditaruh, diambil oleh syaitan. Syaitan berubah wajahnya menjadi Nabi Sulaiman, kemudian menguasai kerajaan beberapa waktu. Di antara yang menunjukkan kedustaannya adalah di dalam kisah tersebut, ketika Sulaiman alaihissalam berhasil mengambil kembali kerajaannya,
Sulaiman bertanya kepada istri-istrinya, ketika syaitan menjelma menjadi diriku, apa yang ia lakukan kepada kalian? Nah, di sini ada jawaban yang menunjukkan berarti kisah ini dusta. Semuanya biasa saja, tidak ada yang aneh, hanya satu, ada kebiasaan yang aneh. Engkau, yaitu syaitan yang berubah wujud menjadi engkau, mendatangi kami dalam keadaan kami sedang haid. Ini kedustaan. Tidak mungkin, ya, istri-istri Nabi alaihi wassalatu wassalam disifati dengan seperti itu. Pasti akan dijaga dari perkara-perkara seperti ini. Istri Nabi, sebagian Nabi, ada yang kafir, tapi tidak ada satupun istri Nabi yang dituduh sebagai pezina atau melakukan perbuatan fahisyah, kekejian. Ini aib bagi para Nabi. Yang kafir ada, tetapi yang zina tidak ada. Maka ketika terjadi tuduhan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dituduh sebagai pezina, begitu sedihnya Nabi SAW. Karena begitu aibnya. Sebagian istri Nabi ada yang kafir, tapi tidak ada satupun yang disifati melakukan perbuatan fahisyah, kekejian, itu zina. Maka ini ujian bagi Nabi SAW. Beberapa bulan tidak turun wahyu. Ini untuk menguji. Ayatnya turun surat An-Nur. Ya, 10 ayat. Surat An-Nur membela kehormatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sehingga terbebas tuduhan. Maka barang siapa setelah turun ayat ini mencela Aisyah radhiyallahu anha maka kafir langsung. Kenapa? Mendustakan ayat. Ayat telah membebaskan Aisyah dari tuduhan keji. Begitu beratnya sampai Nabi SAW kebingungan, tidak turun wahyu untuk menguji. Maka begitu turun wahyu, yang pertama kali dilakukan Aisyah adalah bersyukur kepada Allah, bukan mendatangi Nabi SAW. Ya, karena Allah langsung yang membebaskan atau membersihkan namanya. Ini sangat menarik, ya. Tafsir surat An-Nur, kisah, ya, tuduhan dusta kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tadi di dalam menyikapi kisah-kisah Bani Israel seperti itu. Yang tidak dibenarkan, tidak didustakan, boleh diceritakan. Tapi katakan ini Israiliyat. Nah, jangan ini dari Nabi. Contoh lagi apa? Yang masyhur, kisah Israiliyat. Kisah Syamun atau Syamson alaihi salam. Ya. Atau di dalam Alkitab Simson alaihi salam. Kan itu terkenal, Israiliyat. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi nanti di sini, tafsir surat Al-Qadar, berarti di juz 30, tafsir surat Al-Qurtubi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairun min alfi syahr. Nah, itu banyak kisah Israiliyat. Ibnu Abbas mengambil riwayat dari sebagian orang-orang Israiliyat. Jadi ada seorang dari Bani Israel yang bernama Syamson, berperang selama 1000 bulan. Maka para sahabat bertanya dalam sebuah riwayat, kami ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana Syamson alaihi salam. Maka Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulannya Syamson alaihi salam. Di Israiliyat ada, ya. Syamson alaihi salam. Imam Al-Qurtubi mengatakan wa kana ismuhu Syamson atau Sam'un atau Simson, banyak itu. Kalau diceritakan di cerita-cerita kan orang yang mempunyai kekuatan, ya. Itu ada Israiliyat tapi ya, diberikan mukjizat ya berupa rahang dari unta yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Apabila kehausan mengeluarkan air. Nah, ini kisah Israiliyat. Ini dalam menyikapi Israiliyat. Nabi tidak membenarkan, Nabi tidak menyalahkan, dikatakan Israiliyat. Nah, yang penting jangan dinisbatkan Nabi bersabda. Ini dusta kalau seperti ini, ya, dusta. Ya, ini banyak seperti itu. Jamaah rahimanillah yakum, ya, dipanjang. Ya, sifat terakhir dari sifat orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini. Firman Allah Ta'ala, wabil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhir. Ya.
hari akhir. Wabil akhiratihum yuqinun. Padahal beriman kepada yang gaib kan masuk pula, ya, beriman kepada hari akhir. Tetapi di sini ditegaskan kembali, ya. Ditegaskan kembali, ya, sebagai penutup sifat orang-orang yang bertakwa di dalam awal surat Al-Baqarah, wabil akhiratihum yuqinun. Mereka beriman kepada hari akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir, yaitu bil ba'tsi wal qiyamah, mengimani hari kebangkitan, wal qiyamah, dan hari kiamat, wal jannah, dan mengimani adanya surga, wan nar, dan mengimani adanya neraka. Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang telah Allah ciptakan, telah Allah sediakan. Surga bagi orang-orang yang beriman, neraka bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Telah ada, telah diciptakan, telah disediakan. Dua makhluk Allah yang kekal. Karena di antara makhluk Allah, ketika terjadi kehancuran seluruh alam, ada beberapa makhluk yang dikecualikan dari kehancuran. Di antaranya adalah Al-Arsh. Arsy tidak hancur. Di antaranya adalah Al-Kursi. Kursi tidak hancur. Di antaranya adalah surga. Di antaranya adalah neraka. Ya. Di antaranya adalah disebutkan tulang ekor. Ya, dari tulang ekor itu nanti akan tumbuh lagi, ya, jasad yang sempurna nanti. Ada beberapa, kurang lebih 8 kalau tidak salah dalam sebuah riwayat. 8 hal yang nanti pada hari kehancuran 8 tersebut tidak binasa. Kemudian wal hisab, beriman terhadap hisab, perhitungan. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang menerima catatan dari tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tetapi dalam sebuah hadis Nabi mengatakan siapa yang dihisab pasti akan diazab. Maka Aisyah keheranan, ya Rasulullah, engkau mengatakan siapa yang dihisab pasti akan diazab. Bagaimana menyikapi firman Allah Ta'ala? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian ada doa, ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka Nabi mengatakan, yang dimaksud hisab yang mudah, yaitu hisab bagi orang-orang yang beriman, maknanya adalah al-ardu, penampakan saja. Ditampakkan maknanya. Beda dengan hisab bagi orang-orang yang durhaka, orang-orang kufar, ahli maksiat. Maka memang dihitung kemudian dengan sebab amal buruk mereka akan diazab. Ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, maksud hisab adalah ditampakkan. Ya, ditampakkan amalnya, ditampakkan nanti tempat kembalinya. Ini namanya hisab yang mudah. Ya. Maka dianjurkan sebelum salam kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini ada tambahan doa. Selain doa dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada doa lain, tambahan boleh. Allahumma hasibni hisaban yasira. Atau di dalam riwayat yang lain, ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Biar nggak berhutang. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, senantiasa Engkau berlindung dari lilitan hutang. Kenapa? Karena orang yang berhutang biasanya kalau ngomong dusta, kalau berjanji tidak ditepati. Banyak alasan. Biasanya gitu orang berhutang. Ada aja alasannya. Ya, ngomongnya dusta, janjinya tidak ditepati. Maka senantiasa kita berlindung kepada Allah dari lilitan hutang. Ya. Jadi beriman kepada hari akhirat, tadi dikatakan beriman kepada al-ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian al-qiyamah, hari kiamat. Kemudian al-jannah, surga. Kemudian an-nar, neraka.
Kemudian al-hisab, hari perhitungan. Al-mizan, hari ditimbangnya amal. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ada timbangan nanti, ya, pada yaumul mizan, hari ditimbangnya amal. Maka para ulama berbeda pendapat, apa yang akan ditimbang nanti pada hari kiamat? Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang adalah amalnya. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah. Zarrah itu adalah semut yang paling kecil sebenarnya. Biasanya ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia biji sawi. Ya maksudnya partikel yang paling kecil gitu aja lah gampangannya. Asalnya adalah semut terkecil. Siapa yang melakukan perbuatan seberat zarrah, dia akan mendapatkan balasannya. Perbuatan baik. Siapa yang melakukan perbuatan buruk sebesar zarrah juga akan mendapatkannya. Berarti amalnya. Yang kedua, mereka berpendapat yang ditimbang adalah badannya. Badan orang yang beramal. Di antaranya yang menunjukkan hal tersebut adalah sebuah riwayat, ya, dari sahabat yang mulia, ya, ahli Quran, ahli tafsir, ulama dari kalangan sahabat, yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Umi Abdin, ya, Ibnu Umi Abdin. Ibnu Mas'ud suatu ketika diperintah oleh Nabi SAW untuk melakukan menyelesaikan hajat. Jadi dia memanjat sebuah pohon. Kemudian dilihat betisnya kelihatan oleh para sahabat, betisnya kecil. Maka para sahabat menertawakan, lucu gitu, ya, betisnya lucu. Maka Nabi mengatakan, kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, betisnya mungil banget ya, jadi lucu gitu. Betisnya mungil, kecil. Maka Nabi menimpali, sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud ini nanti ketika ditimbang pada hari kiamat, lebih berat daripada gunung Uhud. Karena amal yang luar biasa. Berarti yang ditimbang apa di sini? Badannya. Yang ketiga, mereka berpendapat yang ditimbang adalah catatan amal. Nah, catatannya, pertama amal, yang kedua badan orang yang beramal, yang ketiga adalah catatan amal. Di antara dalilnya adalah nanti pada hari kiamat ada seorang yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan padanya 99 lembaran. Ini dibentangkan sepanjang mata memandang. 99 lembaran. Semuanya catatan keburukan. Semuanya catatan keburukan. Maka Allah bertanya, wahai hambaku, apa yang akan terjadi padamu dengan begitu banyaknya amal keburukanmu ini, catatan keburukanmu? Maka sang hamba mengatakan, ya Rob, aku pasti binasa. Aku pasti binasa. Ini semuanya 99 catatan. Sepanjang mata memandang semuanya keburukan. Ya pasti aku binasa. Maka Allah berkata kepada hambanya, pada hari ini kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Maka Allah mengeluarkan satu kartu. Nah, maka terkenal dengan nama hadis bitaqah. Kartu tauhid yang bertuliskan dalam sebuah riwayat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah. Kartu tauhid. Intinya kalimat tauhid. Diperlihatkan ini. Kartu tauhid. Nah, catatan tauhid. Maka hambanya mengatakan, ya Allah, apa yang bisa dilakukan dengan satu kartu tauhid? Maka Allah mengatakan timbang dengan seluruh catatannya. Ternyata apa? Lebih berat. Ya, kartu tauhid tersebut. Maka dari sini yang ditimbang adalah catatan amalnya. Jadi ada tiga, amalnya, badannya, atau catatan amalnya. Kemudian datang ulama setelahnya, tiga perkara ini, amal, kemudian badan, catatkan tidak saling kontradiksi. Maka digabung semuanya. Ya, digabung semuanya. Yang ditimbang berarti semuanya. Amalnya, badannya, kemudian catatan amalnya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Al-mizan. Beriman kepada akhirat, diantaranya adalah beriman kepada al-mizan. Adanya timbangan. Adanya timbangan. Ya.
Wa innama summiyat al-akhirah li'annaha ba'da dunya. Kenapa dikatakan akhirat? Akhirat makna yang terakhir, yang akhir. Karena datangnya adalah setelah kehidupan dunia. Dunia adalah kehidupan awal, akhirat kehidupan yang setelahnya. Ya, lebih akhir. Dunia lebih terdahulu. Karena lebih akhir maka dikatakan akhirat. Ya, datangnya setelah datang atau setelah lenyapnya kehidupan di dunia. Ya. Jadi mereka beriman kepada negeri akhirat, beriman kepada hari kebangkitan dan seterusnya. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka beriman. Karena sebagian kelompok mengingkari perkara yang kita sebutkan tadi. Iya. Sebagian kelompok di dalam Islam mengingkari apa yang kita sebutkan tadi. Saking pentingnya perkara yang saya sebutkan tadi, sampai-sampai salah seorang ulama besar ahlu sunnah wal jamaah, Sufyan bin Uyainah. Ini membahas sedikit akidah ahlu sunnah, usul akidah ahlu sunnah wal jamaah. Biar kita bisa menempatkan apa itu standar ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, apabila pada diri seorang muslim terdapat 10 perkara, padahal akidah ahlu sunnah kan banyak, bukan hanya 10, tapi pokoknya yang paling besar adalah di antara 10 perkara. Maka dia seorang ahlu sunnah. Sufyan bin Uyainah adalah imam penduduk Mekah. Salah seorang guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sufyan bin Uyainah. Ada 2 Sufyan. Di Kufah ada Sufyan Ats-Tsauri yang disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpinnya orang-orang yang beriman di dalam hadis. Di Mekah ada Sufyan bin Uyainah. Biasanya kalau di dalam kitab disebutkan Sufyan saja, maksudnya adalah Sufyan bin Uyainah. Dia mengatakan, apabila ada 10 perkara terdapat pada diri seorang muslim, maka dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya adalah taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Mendahulukan Abu Bakar dan Umar dalam keutamaan para sahabat. Antum bertanya kepada seorang, siapa sahabat yang paling mulia? Dia mengatakan Abu Bakar dan Umar, berarti ahlu sunnah. Karena orang-orang Syiah mengatakan yang paling utama adalah Ali. Ahlussunnah tidak berbeda pendapat. Pokoknya setelah Rasulullah SAW, orang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ini tidak ada perselisihan. Adapun Utsman sama Ali, khilaf di kalangan Ahlussunnah. Yang jelas Abu Bakar, Umar. Berarti Ahlussunnah. Kemudian di antaranya adalah yang disebutkan adalah meyakini ya Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Disebabkan karena permasalahan ini, Imam Al-Bukhari terkena fitnah yang panjang kisahnya. Dituduh mengatakan Al-Quran makhluk. Karena udah ma'ruf di kalangan para ulama, ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalam adalah sifat dari Allah. Yang berfirman bukan makhluk, maka firmannya bukan makhluk. Sehingga kita boleh berlindung dengan kalimat Allah. Maka ada zikir, a'udzu bi kalimatillahi ya, at-tamah. A'udzu bi kalimatillahi tamah min ya. Aku berlindung kepada atau berlindung dengan kalimat yang sempurna. Kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Berlindung dengan kalimat Allah. Padahal berlindung kepada makhluk jelas dilarang. Ini menunjukkan kalamullah adalah bukan makhluk tapi sifat Allah. Ya. Makanya ketika singgah di suatu tempat disunahkan mengucapkan zikir tersebut. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka aman. Bukan meminta perlindungan kepada penghuni lembah, ya, penghuni hutan, yang minta izin kepada Mbah Fulan atau ya Syekh Fulan dari kalangan jin, enggak seperti itu. Berlindung dengan kalimat Allah. Berarti kalamullah, firman Allah bukan makhluk. Kemudian di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Ini disepakati. Iman itu adalah
ucapan dan perbuatan. Ucapan ada dua, ucapan lisan atau ucapan hati. Perbuatan juga ada dua, perbuatan anggota badan dan perbuatan hati. Kalau meyakini iman adalah ucapan dan perbuatan, kemudian bertambah dan berkurang, maka dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ada 10 perkara. Di antaranya tadi, beriman kepada mizan, timbangan. Beriman kepada adanya azab kubur, berarti ada nikmat kubur. Beriman adanya hisab, kemudian hari kebangkitan. Ini 10 perkara. Ya. Dari puluhan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang 10 itu penting. Karena yang paling sering itu, yang menyebabkan para ulama ketika itu disiksa, ya perkara-perkara tadi. Masalah Al-Quran, dan lain-lain. Ya. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan tafsir berikutnya. Ya, ayat berikutnya, kemudian masuk kepada tafsir ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat orang kufar. Karena awal surat Al-Baqarah ini adalah membahas tiga golongan. Pertama orang yang beriman, kedua orang-orang kafir, yang ketiga orang-orang munafik. Setelah itu bisa kita bahas tafsir entah ayat terakhir atau surat yang lainnya. Ya, insyaallah ta'ala. Demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.